قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, pembicaraan kita pada kali hari ini adalah tentang obat kecemasan dan kesedihan. Ikhwati fillah, kehidupan seorang muslim tentu tidak luput dari kecemasan dan kesedihan yang mengganggu kehidupannya dan mengurangi ketenangannya. Namun tahukah kita saudara kaum muslimin, di samping sebagai pelebur dosa-dosanya, ternyata kecemasan dan kesedihan itu memiliki banyak faedah. Di antaranya adalah membuat seorang muslim itu bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengadu akan kekurangan dan kebutuhannya di hadapan Rabb-Nya. Hingga ini akan menghancurkan benih-benih kesombongan yang ada di dalam diri manusia. Lalu dia pun akan merasa dekat dengan Rabb-Nya sehingga membuat dia tenang dan tentram. Saudara kaum muslimin, berbagai macam kejadian itu pula memberikan pelajaran kepada seorang muslim akan betapa hina rendahnya dan rendahnya dunia ini, sehingga dia tidak tergila-gila dengannya. Lalu dia akan mengumpulkan segenap daya dan upayanya untuk mengejar negeri akhirat, karena dia tahu negeri akhirat itu lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Di sana sudah tidak ada lagi kecemasan dan kesedihan. Firman Allah dalam surat Fatir ayat 34 dan 35. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Mereka para penduduk surga berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari diri kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. Yang telah menempatkan kami di tempat yang kekal, yaitu surganya dari karunia-Nya. La yamassuna fiha nasabun. Di dalamnya kami tidak ditimpa oleh keletihan. Wa la yamassuna fiha lugubun. Dan di dalamnya tidak pula kami ditimpa oleh kelesuan. Maka saudara kaum muslimin, betapa besar hikmah Allah di saat dia memberikan kecemasan dan kesedihan kepada hambanya. Sebaliknya kita akan menjelaskan obat kecemasan dan kesedihan yang menimpa setiap manusia. Saudara kaum muslimin, obat kecemasan dan kesedihan yang pertama adalah yakni thalabul ilmu syar'i, yaitu menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama ini adalah merupakan yaitu pekerjaan yang paling utama, gelar yang paling mulia, simpanan yang paling berharga, dan buah termanis yang dapat dipetik oleh seseorang. Di dunia ini tidak ada seorang pekerja pun yang dia bekerja lantas mendapatkan upah yang paling mulia, melainkan seorang penuntut ilmu, di mana dia menuntut ilmu agama lalu akan menyelamatkannya di dunia dan juga di akhirat. Karena itulah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, siapa yang menuntut ilmu maka dia sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah dalam syairnya beliau berkata, tagharrab anil autani fi talabil ula. Keluarlah engkau dari negerimu untuk menuntut ilmu. Wasfir fa fil asfari khamsu fawaid. Berjalanlah karena padanya ada 5 faedah. Yang pertama kata beliau, tafriju hammin. Yang pertama adalah bisa menghilangkan kesedihan. Waqtisabu ma'isyah. Yang kedua adalah mendapatkan pekerjaan. Wa ilmin. Yang ketiga mendapatkan ilmu. Wa adabin. Yang keempat mendapatkan adab. Dan yang kelima wasuhbat majid, yaitu mendapatkan teman-teman yang mulia. Beliau juga berkata, aku melihat air, apabila dia diam, maka dia akan segera rusak. Namun manakala dia berkelana,
maka keasliannya akan tetap terjaga. Air apabila dia diam, maka dia akan segera rusak. Wasyamsu law waqafat fil falaki lamallahan nasu min ajamin wa arabin. Matahari apabila dia tetap diam di cakrawala timur, tentu akan heran semua manusia, baik bangsa Arab maupun selainnya. Wal asadu laulal firaqul ghabati maftarasat. Singa apabila tidak keluar meninggalkan hutan, tentu tidak akan mendapatkan mangsa. Laulal wasahmu laulal firaqil qausi lam yusib. Anak panah jika tidak berpisah dari busurnya, tentu tidak akan mengenai sasaran. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, hendaknya kita keluar berjalan menuntut ilmu. Banyak orang yang tidak mau menuntut ilmu. Dia diam di rumahnya, ya, dia bagaikan katak di dalam tempurung. Dia diam di kelompoknya, dia diam di golongannya, dia diam di dalam mazhabnya. Begitu dia keluar, maka dia akan mendapatkan perbaikan demi perbaikan bagi dunia dan akhiratnya. Saudara kaum muslimin, dan kata Imam Syafi'i, air itu akan rusak apabila dia tetap diam. Saudara kaum muslimin, inilah dia Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, aku tidak pernah bosan-bosan menuntut ilmu. Sampai pun kalau aku katakan tentang diriku telah menelaah 20.000 jilid kitab, maka sesungguhnya aku telah menelaah lebih dari itu. Padahal saat itu aku sedang sebagai santri. Aku tidak pernah bosan-bosan menelaah kitab-kitab, hingga ketika aku mendapatkan kitab baru yang belum pernah aku miliki, serasa seperti aku mendapatkan harta karun. Saudara kaum muslimin, Abdullah bin Mubarak, beliau ditanya, wahai imam, seandainya Allah menghidupkan engkau sekali lagi setelah dia mewafatkanmu, dan engkau diberi hidup kesempatan sekali lagi, apa yang akan kau lakukan? Beliau menjawab, aku akan menuntut ilmu agama. Saudara kaum muslimin, inilah Imam Az-Zuhri rahimahullah. Imam Az-Zuhri rahimahullah, istrinya berkata, sungguh kitab Az-Zuhri itu lebih aku cemburui daripada 3 wanita sainganku. Saudara kaum muslimin, tidaklah kata-kata ini muncul dari para ulama ini, daripada tokoh-tokoh agama kita, melainkan karena mereka paham bahwasanya orang yang paling bahagia hidupnya, orang yang paling terobati kegalauannya, kesedihannya, adalah seorang penuntut ilmu agama. Saudara kaum muslimin, dulu para sahabat Nabi kita, sebelum datang Nabi kita Muhammad SAW, mereka tenggelam dalam lautan kecemasan, lautan kesedihan. Mereka tenggelam dalam lautan kesesatan. Mereka mengira dengan menyembah berhala itu akan menghilangkan kecemasan dan kesedihan mereka. Mereka mengira dengan mengubur hidup-hidup bayi wanita mereka akan menghilangkan kegalauan mereka. Mereka mengira dengan memperebut harta, memperebut jabatan itu akan menghilangkan kecemasan dan kesedihan mereka. Datanglah Nabi kita Muhammad SAW membawakan kepada mereka ilmu Al-Quran dan Sunnah. Mereka menyambutnya, mereka mengamalkannya, maka jadilah mereka menjadi manusia yang paling bahagia hidupnya setelah para nabi dan para rasul. Bahkan orang yang ingin bahagia di zaman ini, di zaman kita hari ini, tidak ada jalan bagi mereka. Tidak ada jalan bagi mereka kecuali harus mengikuti jalan para sahabat Nabi. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain orang-orang mukmin, itu jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, maka kami jadikan mereka leluasa dalam kesesatan mereka. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan mereka ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Oleh karena itu, wahai saudaraku kaum muslimin, wahai para pemuda dan pemudi, maka marilah bergabunglah dalam kafilah orang-orang yang menuntut ilmu. Karena inilah sebenarnya obat dari kecemasan dan kesedihan kalian. Inilah sebenarnya obat kecemasan dari kegalauan yang menimpa manusia. Saudara kaum muslimin, Nabi SAW mengatakan, marhaban bitolibil ilmi. Selamat, selamat, selamat datang bagi para penuntut ilmu. Saudara kaum muslimin, yang kedua, obat kecemasan dan kesedihan itu adalah iman dan amal soleh. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97,
Man amila solihan min dzakarin aw unsa, siapa yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia itu beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ini adalah kabar yang benar dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, bahwasanya orang yang beriman dan beramal soleh itu pasti Allah SWT berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Akan tetapi orang-orang yang jahil, mereka salah menafsirkan. Mereka mengira orang yang hidup bahagia adalah orang yang memiliki banyak pakaian, banyak makanan, banyak istri, banyak pasangan, banyak jabatan. Tidak diragukan lagi, semua ini pun juga dimiliki pula oleh binatang. Maka siapa yang hanya berlandaskan materi duniawi, maka dia tidak beda seperti binatang. Besok pada hari kiamat, dia termasuk orang-orang yang akan dipanggil dari tempat yang jauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين